Muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu dari luar rumah Masjidil Haram maupun dari pada putusan-putusan masjid dan mushola sekitarnya. Semoga kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dengan himayah dan inayahnya, dan Allah mencatat setiap langkah kaki kita dari rumah hadir di tempat ini sebagai satu hasanah pahala yang berlipat ganda. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Karena ini kita di dunia ngaji, maka kalau ngaji mesti buka kitab atau minimal merujuk kepada kitab, namanya ngaji. Maka daripada itu dalam kesempatan ini kami mengajak kita sekalian mengkaji satu kitab mukhtasar, kitabnya kecil, mungil, nggak tebal, alias tipis, yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh ulama Nusantara, asli produk Indonesia. Ya, itulah bernama Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Banteni, yaitu Syekh Nawawi Banten. Al-Banteni itu Banten, Pak. Kalau Al-Batawi, kalau Al-Jawi Jawa, Al-Palembangi, kalau Al-Ulujami ribet bener. Ini asalnya dari Banten asli, cuman beliau kuburnya di Mahla atau pemakaman wakaf Mahla di sekitar Masjidil Haram. Kemudian kitab ini adalah merupakan penjelasan dari kitabnya berjudul Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat untuk bekal hamba-hamba Allah. Kemudian kitab ini adalah merupakan penjelasan kitab penjelasan dari Munbihat ala Isti'dad li Yaumil Ma'ad, kitabnya dari Syihabuddin Ahmad ibn Hajar al-Asqalani, kitab daripada ahli hadis. Jadi ini kitab pantas kiranya dibuat pegangan oleh kita semua, yaitu di dalam kitab tersebut mencantumkan perkataan daripada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu seorang khalifah yang dikukuhkan menjadi pemimpin pengganti Rasul secara aklamasi. Aklamasi itu berarti satu suara, nggak ada yang mencar-mencar, Pak. Nah, inilah salah satu-satunya khalifah yang dijulukin ya Khalifatullah, Khalifatur Rasul. Kalau yang lain Amirul Mukminin Umar, Amirul Mukminin Utsman. Ada Utsman di sini. Ada. Kalau ini presidennya umat kaum mukminin. Kemudian terakhir adalah Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Nah, ini khalifah pengganti Nabi itu imam 3. Jadi kita punya pengganti Rasul cuma 4. Jadi nanti Muawiyah nggak termasuk tuh. Kalau ada yang mengangkat Muawiyah khalifah ketiga, dia sesat tuh. Jadi Sayyidina Abu Bakar dalam kitab itu menyatakan bahwasannya az-zulumatu khamsun was-suruju laha khamsun. Nasihat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwa beliau katakan az-zulumat, kegelapan itu jumlahnya ada khamsun 5, was-suruju laha khamsun, maka kalau ada 5 yang gelap maka diiringi oleh 5 penerang. Apa saja kata beliau yang gelap itu? Yang pertama ad-dunya, dunia zulmah, kata beliau dunia ini gelap, baik yang mendapatkan dunia, yang menikmati kekayaan dunia, dan juga yang kagak dapat dunia, dua-duanya gelap. Jadi bukan, jangan Bapak bilang kalau yang dapat dunia kaya raya, hidupnya nikmat, dia bilang terang, belum tentu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah zulmah, baik yang dapat dunia maupun yang kagak. Yang dapat dunia gelap masih mendingan, dunia dapat. Yang repot udah kagak dapat dunia gelap. Maka biar enggak gelap, kata beliau, as-sirajulaha at-taqwa, yang menerangi gelapnya dunia itu takwa.
Jadi orang yang katanya dapat dunia, kekayaan banyak, itu belum tentu terang, malah jadi gelap kalau nggak bertakwa. Apalagi yang lebih sial adalah udah kagak punya dunia, biar kagak gelap, kita punya dunia ini, kita juga tidak punya dunia ini, karena semua diatur nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, Pak. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala untuk kehidupan dunia ini udah dibagi-bagi itu. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Kalau kita ngaji ayat Al-Quran ini, kita kagak kepo. Kepo tuh begini, ada tetangga abang kita, saudara kita beli kulkas 3 pintu yang meriang bapak. Ada abang kita, saudara kita, tetangga kita baru turun tuh dari dealer Nmax, dia dirawat di rumah sakit. Kalau nggak ngaji jadi begitu. Padahal yang bagi-bagi siapa, Pak? Bahwa kita dijadikan anak laki-laki bukan karena maunya kita, tapi maunya Allah. Saudara kita diciptain perempuan itu bukan karena maunya dia, tapi maunya Allah. Kalau mau protes sama siapa? Ya kan begitu. Cara meneranginya adalah at-taqwa, dengan takwa. Karena itu Nabi dalam sebuah hadis menyatakan, waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tada' syai'an ittiqa Allahi azza wa jalla illa a'taka khairan minhu. Kata Allah Ta'ala, asalkan engkau tidak meninggalkan takwa di mana saja berada, keadaan apa saja takwa enggak ditinggalin, illa a'taka khairan minhu, kecuali yang datang kepada kamu adalah semua serba kebaikan. Kaya boleh asal takwa. Kita juga nggak bermasalah ada orang rumahnya sampai 5 di sini, gede-gede semua. Masalah nggak, Pak? Yang jadi masalah kalau dia kagak nyumbang, betul-betul. Yang jadi masalah dia kagak pernah kurban. Yang nggak jadi masalah dia pembangunan masjid dia cuekin. Ini yang jadi masalah. Bukan masalah buat kita juga, masalah buat Allah Ta'ala. Maka dimanapun kita asalkan kita nggak punya apa-apa aja, asal tetap takwa, maka yang datang adalah kebaikan. Udah kagak punya apa-apa, kagak takwa, akhirnya jalan ngembat helm orang. Ada yang begitu. Hati-hati nih Pak, sama kriminal. Kriminal itu sumbernya adalah kurang takwa. Saya kemarin dikirimin video terjadi kriminal di Tangerang, yang ada orang nyolong motor bawa senpi apa sih ya? Senjata api. Bukan main-main tuh Pak, punya senjata tuh Pak, bahaya kan. Emang film Janur Kuning zaman dulu kan ada yang namanya Komarudin ya, ada yang namanya Komar di sini. Kebal itu. Sekarang jangan macem-macem tuh, makanya kan dalam fikih diatur adalah lebih wajib lagi hifzun nafas. Kalau terjadi terdesak, maka yang paling bagus pilihannya adalah menjaga nyawa. Kasih harta, maka selamatkan nyawa. Walaupun bahwa menjaga harga, menjaga harta hukumnya wajib juga. Kan dua-duanya wajib tuh. Maka yang jadi masalah, kalau yang maling tangan kosong berani kita lawan. Tapi kalau yang maling bersenjata, mana bapak kagak pernah belajar silat lagi. Besok belajar silat Pak, jangan belajar ngaji doang. Belajar apa? Jadi ini kriminal, mau kita katakan pasti orang perlu, orang kagak punya. Tapi lantaran udah kagak punya, nggak bertakwa, jadi gelap. Maka satu-satunya adalah takwa. Takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti nggak boleh punya dunia Pak. Islam tuh ajarannya, walaupun ada ajaran sufi itu adalah ajaran meninggalkan dunia, mengejar Allah. Tapi bukan berarti dunia enggak dimiliki. Dalam Islam itu seimbang, dunia punya, ibadah juga kuat. Itu Islam Pak aturannya. Enggak ada Islam itu mengajarkan tinggal dunia. Maka kata Nabi dalam hal ini, Nabi bersabda, az-zuhadah. Zuhadah itu zuhud. Zuhud itu adalah lebih berat ke Allah tapi lebih ringan ke dunia. Kata Nabi, az-zuhadatu laisa bitahrimil halal wala idaatil mal walakin az-zuhadatu alla yakuna fi yadika awsakun fi ma yadillah. Kata Nabi, yang namanya zuhud itu
bukan berarti mengharamkan yang halal. Apa yang halal? Kendaraan halal, makanan halal, pakaian halal, rumah itu halal, perempuan halal, tapi nikah dulu. Kalau kagak nikah mah haram Pak, jangan harum. Haram Pak, dia bisa halal kalau dinikahi. Semua boleh Pak. Siapa yang bilang di Islam itu melarang orang kaya, melarang orang punya kontrakan? Jadi kita jalan ngetuk mulu atau hidup di bawah puhunan, itu bukan Islam. Kalau ada aliran Islam ngajarin begitu, salah. Karena kata Nabi yang namanya zuhud itu bukanlah mengharamkan yang halal. Gue pengen deket sama Allah kagak kawin-kawin, akhirnya repot. Jadi dalam agama kita ini adalah Nabi menyatakan bukanlah zuhud mencintai Allah itu dengan cara mengharamkan yang halal, wala idoatil mal, atau menelantarkan harta. Ya mobil kagak diurus, bekaratan, macet akhirnya. Orang ke musolah mulu, cuma orang masih punya mobil, ke musolah mobilnya kagak diurus. Jadi mobil mah kita urus aja, urusan musola itu lain lagi tempatnya. Tetap aja jamaah mah, tapi mobil diurus. Ini udah kadang-kadang udah kagak punya mobil, kagak ke musola. Ini ngurusin apaan itu ya? Jadi bukan berarti menyia-nyiakan gue cerai sama bini gue, ngapa gue mau juhud, mau ke masjid mulu, bini diceraiin. Itu namanya idoatil mal. Yang di rumah kita keluarin, kok kagak demen sama dunia, demennya sama Allah. TV dibuang, lemari dikeluarin, motor dikasih orang. Kalau ada yang begitu saya tungguin depan pintunya tuh Pak. Betul ya Pak? Nggak begitu ajaran Islam. Tapi yang ajaran Islam yang benar zuhud itu adalah alla yakuna fi yadika awsaqun iyadillah. Yang penting kalau orang mau zuhud itu adalah jangan lebih berat kepunyaanmu daripada kepunyaan Allah. Duniamu lebih berat daripada ibadah. Nah, asal enggak begitu aja Pak, itu udah dicetak sebagai zuhud. Artinya kalau sudah dengar suara azan, warung tutup. Kalau udah dengar suara azan, orang sini kan lagi pada sibuk ngitung duit ya. Kalau lagi ada azan, ngitungnya terusin apa berhenti? Emang ada duitnya? Begitu tuh Pak, udah zuhud kita. Allah udah cinta sama kita yang begitu. Kan perlu kita cinta Allah, dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah itu lebih mahal daripada kita cinta sama Allah. Ya, bagaimana kita mendapatkan cinta Allah? Caranya zuhud. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalam riwayat Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Itu disebutkan ada seorang laki-laki ngadu sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, dallani an amalin iza amiltuhu ahabbanillahu wa ahabbanin nas. Ya Rasul, kasih tahu kepada saya akan amalan. Minta ijazah dia. Kalau kita mah misalnya saya ijazah. Kalau tapi dia ijazahnya amalan. Kalau kita kan ijazahnya, kalau minta ijazah makanya yang Bapak minta apa kira-kira? Apa? Ijazah itu maksudnya adalah rekomendasi pemberian daripada seorang guru kepada murid untuk diamalkan langsung dari gurunya tuh. Langsung dari mana? Ini masih ditegasin nih. Gurunya Rasulullah langsung. Ijazah namanya, ijazah dari Rasulullah. Itu luar biasa, udah ijazah dari seorang guru aja udah selamat dunia kita, selamat hidup kita. Kenapa? Karena yang kagak selamat itu kita nyari ilmu dari sumber yang kagak jelas. Man 'allama ilman bi ghairi saykhin fasaykhuhu syaitanu. Siapa orang yang mencari ilmu tanpa bertalaki, tanpa berjumpa dengan seorang guru, fasaykhuhu syaitanu, maka gurunya adalah apa? Setan. Memedi. Mau ngaji kagak usah ke Al-Istiqomah, buka aja Google. Ada yang begitu modelnya. Ngaji di YouTube, mulu YouTube. Wah. Jadi gurunya adalah kuota. Gurunya apa Pak? Kuota. Gurunya kuota. Asal ada kuota, ngaji dia.
Jangan Pak, jangan dibiasain pasai khusus syaitonu. Maka jelas gurunya itu adalah, tapi kan ada gambarnya tuh, ada suaranya, dilihat orangnya, tetap aja itu bukan gurunya yang yang bukan yang di YouTube itu, yang siaran di YouTube itu setannya, bukan. Yang jadi setan siapa? Yang setan siapanya? Kitanya. Karena seringkali kalau kita ngaji begini kan enak live Pak, kita live ngelihat guru kita nyampeinnya bagaimana. Kalau di YouTube kadang-kadang kuotanya habis, loading lagi. Tahu loading nggak Pak? Yang muter-muter tuh ya, emang agak kendala Pak. Makanya jelas gurunya, guru harus talaqi, harus ada perjumpaan langsung. Ini yang ngijazahin ada Nabi, ada seorang ngadu sama Nabi, dallani, tunjukkanlah padaku ya Rasulullah, ana amalin, dari sebuah amal perbuatan, iza amil tuhu, kalau saya kerjain itu amalan dari engkau Nabi, maka ahabbanillah, Allah akan mencintaiku. Yang cinta Allah, bukan kita. Allah akan cintaiku, dan juga orang lain, orang-orang juga akan mencintaiku. Apa kata Nabi SAW? Izhad fid dunya, menghindarlah engkau, cuek, bahasa kita cuek, cueklah engkau kepada dunia, Allah akan mencintaimu. Caranya begitu. Izhad fid dunya fima fi yadika, yuhibbukallah. Apa yang kamu miliki itu cuekin, cintai Allah. Kalau Allah pengen cinta kepada kita, izhad fid dunya fi yadika yuhibbukallah. Allah kita cintai, kita utamakan, dunia kita cuekin. Ada sahabat Nabi pembunuh Sayyidina Hamzah pada perang Uhud, ditombak dari jauh. Itu yang bunuh Sayyidina Hamzah punya kemampuan dari bangsa Habsyi. Habsyi itu negro, itu ngelempar lembing dari jauh, dari kejauhan. Tuh sekarang ada lomba lempar lembing tuh ya. Itu Sayyidina Hamzah matinya nembus masuk ke dadanya itu tombak. Itu yang bunuh masuk Islam, ya, masuk Islam. Satu ketika dia mau bertemu dengan Nabi, yang mau ketemu sama Nabi itu, Nabi rasa-rasanya kamu kok nggak seneng sama dia. Kata sahabat, emang Nabi belum bisa maafin ya? Enggak, kata Nabi, saya udah bisa maafin tapi belum bisa ngelupain. Maafin mah maafin tapi nggak bisa. Kalau buat ngelupain berat, itu manusiawi Pak, manusiawi. Nabi aja begitu ya. Jadi nggak bisa memaafkan, kagak bisa ngelupain tuh Nabi. Makanya kalau kita bilang gue udah maafin dan gue udah lupain, itu rada hampir mustahil. Jadi bisa maafin belum bisa. Makanya lebaran kadang-kadang datang tuh yang pernah nyakitin kita, datang kita sambut, tapi cara penyambutan muka kita kan lain ya sama yang baik sama kita mah, itu pasti beda. Dan Nabi kalau pengen dicintai, engkau dicintai Allah, maka ama dunia cuek aja, ama Allah kita utamakan. Kemudian kalau pengen engkau ahabbanin nas, engkau katanya pengen disukai sama orang, maka caranya adalah izhad fima fi yadin nas uhibbun nas. Nah, kamu cuek aja dengan apa yang dimiliki oleh orang, pasti orang itu akan senang. Orang itu akan senang kalau engkau cuek dengan apa yang dia miliki. Punya orang kita lihat-liatin, orang itu pasti nggak senang. Betul nggak Pak kira-kira Pak? Itu namanya, lagi-lagi kata anak sekarang namanya kepo. Nah, nunahkumu bizzawahir wallahu ya'lamu bisarahir. Jadi kalau pengen dicintai orang, salah apapun dia, gitu ya. Di belakang, maafnya, di belakang kita dengar begini-begini, itu yang kita dengar, yang kita lihat kan lain. Udah, itu kita hukumi benar. Saya kadang-kadang begitu tuh, ya. Salah satu, ya ini kan berdasarkan bukan karena saya ria atau bukan saya ngaku-ngaku, ini kan berdasarkan daripada netizen Pak. Memang Bapak doang punya netizen. Katanya saya itu orangnya supel. Tahu supel nggak? Begaul sama siapa aja. Padahal orang bilang begini, Ustadz pakai begaul sama dia,
Ibu kan ngadu ayam mulu. Emang gue lihat yang ngadu ayam. Gue mah kagak ngurus di belakangnya bagaimana. Yang penting begitu bergaul sama kita baik. Paham Pak? Begitu tuh cara Rasulullah mengajarkan kita. Agar supaya orang senang sama kita. Makanya di mana aja kita ngumpul disenengin orang. Ini kadang-kadang kita jadi orang karena sering kepo, sering ngerecokin orang, kemana-mana aja kita datang orang hilang, minggir. Ada dia, minggir. Ada nggak yang begitu? Lagi ngumpul-ngumpul begitu aja datang, pinggir orang. Gue pulang dulu ya, ada aja alasannya tuh. Kenapa? Karena kita tidak disenangi orang. Bagaimana cara disenangi orang? Kata Nabi, izhad fid dunya fi iyadin nas, uhibbun nas. Apa yang dimiliki sama orang, jangan kita recokin. Memang itu punya dia, itu hak dia. Kita tidak ganggu, maka orang akan senang kepada kita. Itu adalah zuhud terhadap dunia yang menyebabkan dunia ini menjadi terang. Kira-kira sampai sini ada yang paham nggak Pak? Paham nggak ya Pak? Kalau kagak paham saya ulangi sampai 2 jam nih Pak. Yang kedua kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah az-zambu. Dosa itu zulmah. Dosa itu kegelapan Pak. Gelap orang kalau berbuat dosa. Wasirajulahu at-taubat. Sedangkan penerang daripada dosa itu adalah bertaubat. Maka kata Nabi, innal abda iza akhto'a khoti'atan, sungguh seorang hamba apabila berbuat satu dosa, nukitat, maka akan dititik fi qalbihi nuktatan sauda. Orang yang berbuat dosa nih Pak, mau dosa sama Allah, mau dosa sama sesama hamba Allah, itu akan di hatinya itu akan dikasih titik nuktah. Nuktah itu noktah. Ada noktah hitam gitu ya, ada noktah hitam namanya, titik hitam. Berbuat dosa di hatinya Allah kasih titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba saqula qalbu. Kata Nabi, kalau dia berbuat satu dosa padahal dikasih titik hitam di hatinya, kemudian dia naza'a, dosa itu dia lepas. Ya, dia dosa itu dia lepas. Syaratnya tobat itu tadi naza'a. Jangan ada syaratnya tobat, pengen tobat tapi kagak dilepas itu kesalahannya. Apa biasanya perbuatan dosa kita? Nyolong. Karena kalau pengen berhenti nyolong, kemudian tobat, maka apa yang dia colong balikin semua, itu baru syarat tobat. Kalau yang dicolong masih ada di dalam rumah semua, dia bilang gua tobat, kagak korupsi lagi, tapi di tabungan masih banyak, motor mobil bekas korupsi masih ada di parkiran, belum tobat Pak. Nah, tobat itu syaratnya naza. Dia naza, kemudian dia istighfar dari dosanya, summa taba, kemudian dia kembali lagi ke jalan yang benar, maka sokula kolbu, hatinya bersih lagi. Kira habis cekcok, habis berkelahi sama saudara, habis marah-marahan, langsung istighfar, balik jalan yang benar, paranin lagi, maaf ya tadi gua khilaf, besok pagi begitu lagi, maaf ya gua dosa, gua khilaf, besok pagi begitu lagi. Jadi nggak kira-kira itu? Kagak jadi Pak. Namun apabila dia ada, dia balikin lagi itu dosa, begitu lagi, maka apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, kallabal rona ala qulubihim makanu yaksibu. Orang-orang kafir, termasuk orang yang kafir dari golongan kaum Bani Israel, yang disuruh jangan nyembah pedet. Tahu pedet ya? Ngertos ya, tiang Jawi ya. Ya, kalau tiang Betawi nggak paham nih pedet. Makanya bahasa itu beraneka ragam Pak. Betul ya Pak? Kita harus sama-sama saling menghargai ya. Orang Bani Israel disuruh tinggal jangan nyembah pedet, jangan nyembah pedet emas, yaitu anak sapi yang terbuat dari emas tuh. Tapi tetap ngelawan. Kenapa bisa ngelawan? Tetap dia mau tinggalin. Lu jangan megang keris lagi. Iya Pak Ustadz. Ada Pak Ustadz, ia bilang iya, besoknya dia pajang lagi di tembok. Lu suruh bilang lepas, bandel. Itu karena ada ron di hatinya. Udah kebanyakan dosa tuh orang, makanya kagak mau diajak ngaji Pak. Jangan heran kalau ada orang kagak mau sholat, kagak mau ngaji, karena di hatinya ada ron. Apa Pak? Ron itu adalah hitam di dalam hati akibat dosa yang udah meluap.
Jadi hatinya udah hitam semua tuh. Kalau dibongkar besok kita hewan kurban kan pada pengen hatinya ya, begitu dibuka hatinya hitam. Hati kita kalau pengen terang badan kita dari dosa, yaitu dengan cara sederhana Pak, ya bilang memang benar kan al insan mahalul khotok wa nisyan. Itu kalimat buat buat membela diri tuh Pak. Hadis Nabi buat bela diri. Asal salah aja al insan mahalul khotok. Jadi kita suruh maklumin mulu dosa, cuman kan dosanya setiap hari, bagaimana itu? Itu di hatinya gelap hitam. Siapa penerangnya? Tobat. Kemudian al-qabru kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, as-siratu zulmatun. Jembatan Siratal Mustaqim atau jembatan kebenaran itu zulmah, masih gelap. Wasirajulahu al-yaqin. Yang buat orang gampang lewat melintasi jembatan Siratal Mustaqim, menjalankan kebenaran atas dasar yakin Pak. Kalau asal yakin benar tuh bisa jalan orang yakin. Orang dulu punya amalan, termasuk engkong saya itu baca bismillah sekali bisa jalan di atas air. Sekali dia baca bismillahirrahmanirrahim ngambang Pak, nyebrang satu kali karena ada keyakinan. Udah yakin aja. Apa itu yakin? Yakin udah tahqiqut tasdiq bil ghaib. Kalau tahqiq tadi kan mengukuhkan, mengokohkan kebenaran akan yang gaib. Yang gaib itu adalah apa yang kita bisa tidak lihat, yang tidak bisa kita lihat, hijab namanya, seperti rezeki, seperti jodoh, yakin aja sampai akhirat, sampai surga dan neraka itu modalnya yakin. Yakin itu adalah tahqiqut tasdiq bil ghaib, yaitu mengokohkan, membenarkan akan sesuatu yang gaib bi izalati kulli raib, dengan cara menghilangkan yang ragu. Udah yakin, itu yang bisa menghantarkan kita lebih kuat ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kan tadi Pak, bismillahnya sama, ya kan? Orangnya sama, orang juga itu. Tapi kenapa yang bismillah sekali berhasil, kita ngamalin bismillah 1000, mau nyebrang ke sono kagak pakai jembatan, kagak pakai getek, kira-kira? Nah lo, ya coba tuh, ya aja laki-laki dah. Makanya jadi orang jangan ngerasa paling bener. Jadi penting buat kita untuk mendapatkan penerangan daripada as-sirat dengan cara yakin. Terus kata Sayyidina Abu Bakar, al-qabru, terakhir dapat. Kata Sayyidina Abu Bakar, al-qabru zulmah, kuburan Pak. Tempat kita parkir pertama akhirat itu namanya kuburan. Kuburan itu zulmatun, gelap. Enggak yakin Pak kalau kuburan itu gelap. Bapak yakin enggak Pak? Apa yakinnya? Emang pernah masuk Pak? Enggak perlu ya kan, kita kan cerdas. Kuburan digali lebih kurang 1,5 meter Pak, lebih aman. Kuburan 1,5 meter ya Pak. Terus ada liang lahat, sunnah untuk membuat liang lahat, lubang ari ya Pak, gitu kan? Itu yang dicoak di samping bisa, kemudian digali di sisi dinding bisa, di tengah juga bisa. Di tengah juga ada alasannya. Di tengah itu kita bikin galian kalau tanahnya gempur. Tahu gempur nggak Pak? Tanahnya ya gugur, itu baru naruhnya di tengah. Ya terserah Bapak mau yang gimana. Kuburan 1,5 meter digali, udah digali dikasih coakan dikit buat diselipin. Habis diselipin ditutup apa Pak? Ditutup dinding ya. Udah gitu diganjel kan. Kadang-kadang ada yang ngintip dikit, tuh tutup tuh masih kelihatan, ditutup bener-bener. Berarti rapat kan Pak? Udah gitu kan diuruk diinjek-injek nggak? Atau yang nginjek-nginjek termasuk makruh atau kata ulama haram kalau yang nginjek-nginjek itu anaknya, kalau nggak mantunya. Kalau babanya mati, mertuanya mati, itu yang nginjek-nginjek, yang neken-neken itu jangan anaknya. Kalau anaknya masih nginjek atau mantunya yang ini, namanya akul walidain, durhaka dia sama orang tua. Lo babanya diinjek-injek, betul kan? Nah itu adab. Diinjek, diteken, udah gitu diratain nggak? Enggak, dikasih apa? Itu termasuk dalam kitab Al-Azkar Nawawi itu Nabi pernah bikin begitu tuh Pak, supaya menandakan mana kuburan,
mana lapangan tenis, lapangan badminton. Nanti kata lapangan badminton rata banget. Kuburan tuh dikasih apa Pak? Gimana nggak gelap Pak? Gelap nggak Pak? Gelap apa gelap Pak? Tuh makanya penerangnya apa Pak Ustadz? Kata Abu Bakar As-Siddiq, penerangannya adalah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Dia tuh yang nerangin alam kubur kita. Makanya kalau habis sembahyang jangan lantas Allahumma lantas harus jalan Pak, sama tahlilan ogah. Bagaimana urusan kuburan kita besok mau terang? Zikir itu adalah diperbanyak. Mumpung ada bapak-bapak yang biasa tahlilan, kalau ada yang mimpin Yasin Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha, pertama bersuara Pak, kholison mukhlison, kita ikhlas ngucapinnya, ikhlas ngikutinnya. Ini kita paham ini yang mimpin, biar bapak punya bekal besok kuburannya kagak gelap. Amin apa Pak? Kuburannya kagak gelap, yaitu penerangnya la ilaha. Kemarin di makam wakaf Ulu Jami ada usulan, insya Allah nanti turun SK untuk membuat penerangan di makam. Buat apa Pak? Mau dipasangin lampu Pak, nanti insya Allah tuh nggak lama lampu. Itu tujuannya biar kalau lagi nguburin waktu malam masih bisa kelihatan. Makanya ada ulama yang memakruhkan ngubur malam karena takut salah masukin Pak. Kalau salah masukin bagaimana Pak? Dibalik lagi ke rumah. Jadi malam diterangin tuh kuburan, maksudnya bukan itu. Maksudnya bukan lampu yang nerangin kuburan dipasangin lampu. Kan namanya kalau begini mah kurang jigoh. Kurang apa? Biar bapak gua kuburannya terang, akhirnya dipasangin lampu. Kurang jigoh nggak Pak? Kurang jigoh. Kata kuburan, wala tahrubni fa'murni. Kata kuburan nih, jangan engkau hancurkan aku menjadi gelap, tapi wa'murni, ramaikan aku. Maksudnya diterangin aku. Kata kuburan tuh, bagaimana cara neranginnya? Yaitu dengan banyak berzikir, dengan amal sedekah dari keluarganya, itu nerangin kubur. Mudah-mudahan Bapak sekalian, penjelasan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membuat kehidupan kita semua terang. Harta yang kita miliki, hati kita, badan kita, nanti proyeksi perjalanan kita di akhirat melewati Shiratal Mustaqim, sebelumnya transit dulu ke kuburan. Semua itu kuburan dan semuanya akan bercahaya, sehingga cahaya itu dapat membuat jalan kita nyaman, jalan kita lancar. Amin ya robbal. Demikian Bapak sekalian, khusus segenap pengurus DKM, apa yang dapat saya sampaikan dalam hal ini. Kami minta maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bantu subscribe ya Kak, dan aktifkan notifikasinya. Amin 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 wa'fu anna ya karim, ighfir lana ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna ya Arhamar Rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamah wa sab'il masani an tabtaha lana bi kulli khair wa anta tafaddala alaina bi kulli khair wa anta ja'alana min ahlil ilmi wa ahlil khair. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la minna saqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la ghamman illa kasabtah wa la maridun illa syafaitah wa la faqran illa aghnaitah wa la nisyanan illa zakartah wa la jahlan illa 'allamta wa la ilman illa nafa'ta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa anta radin anha wa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya dafi'al bala ya rahman ya dafi'al bala ya rahim. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Berikanlah fauziah mudah-mudahan Ini mah orang Sunda ya.
Oh, Ciamis ya. Kirain Jawa ya. Jawa Barat. Tapi ngerti juga tadi. Ngertos. Oh ya. Oh, sama juga ya. Ada juga pedet ya. Kalau anak kebo kan gudel. Iya, kalau anak kebo gudel. Kalau sapi pedet, Kang. Jauh beda sih ada. Mang, sehat ya, salam. Bang Yang, sehat. Icang. Sehat, jarakallah. Oh, sehat. Alhamdulillah. Ayo makan dulu ya. Ada makan kan? Ada makan kan? Oh, makan. Oh, khusus ya? Hah? Bang Prof. Oh ya. Siap. Berako channel ya? Ayo. Iya. Messi. Nah, boy mah tidur mulu. PRT nih.